Nah, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Selamat datang teman-teman, Bapak Ibu semua dalam perkuliahan tamu pagi hari ini. Baik, pagi ini Magister Ilmu Kedokteran Tropis Universitas Gajah Mada akan mengundang salah satu tamu spesial pada pagi hari ini, yaitu Profesor Dr. Din Safrudin. Izin saya share eh, CV beliau. Oke. Selamat pagi, Prof. Din. Semoga Prof. Selamat Din sehat pagi. selalu. Apa kabar, Prof. Din? Ya, baik-baik. Alhamdulillah. Ya, izin Prof. Din sebelum perkuliahan kita mulai, saya izin share CV Prof. Din ya, untuk Ya, kita sampaikan makasih. kepada peserta. Ya. Ya, Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan mendapatkan perkuliahan tamu luar biasa, salah satu pakar entomologi dan parasitologi yang kita miliki di Indonesia yang mempunyai kelas di dunia, yang sangat dikenal di dunia. Beliau adalah Profesor Din Rudin, PhD. Izin saya sampaikan riwayat pendidikan beliau. Beliau adalah dokter lulusan dari S1 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian lanjut pendidikan ke Jepang hingga menempuh jenjang S3 PhD di Toyama Medical and Pharmaceutical University of Japan. Kemudian dilanjutkan beliau untuk postdoktoralnya di Toyama, Jepang, kemudian di Netherlands dan juga di Australia pada tahun 2000. Banyak sekali jabatan beliau hingga saat ini. Sejak tahun 1993 kami mengenal beliau luar biasa. Beliau adalah salah satu tokoh penting dan senior scientist di Eijkman Institute for Molecular Biology, ya, lembaga biologi molekuler Eijkman yang sangat kita kenal di Jakarta hingga tahun 2002. Kemudian beliau juga merupakan dosen sekaligus kepala Departemen Parasitologi di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Dari tahun 2016 hingga saat ini beliau adalah guru besar aktif di bidang ilmu parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan banyak sekali posisi beliau pernah sebagai a member of National Institute of Health Research Ethics Committee, kemudian panel member of the National Competitive Research Grant RUT, kemudian juga International Competitive Research Grant and Incentive Research Scheme on Applied Research in Medical Teknologi and Medicine di Menristek dulu di tahun 2001 hingga 2003. Kemudian beliau juga merupakan Executive Committee Member of the Poverty Related Infection Disease Oriented Research dari University of Nijmegen, ya, dari Netherlands. Penghargaan, beliau pernah mendapatkan penghargaan yang prestisius, yaitu Paul Ehrlich Magic Bullet Award. Kemudian beliau juga menjadi reviewer di banyak jurnal global bereputasi tinggi, ya, dari American Journal Tropical Medicine and Hygiene, Parasitology International, Experimental Parasitology, Parasite and Vector, dan sebagainya. Masih banyak beliau sebagai salah satu reviewer yang sangat diperhitungkan di dunia. Hingga saat ini tidak kurang dari 151 publikasi di jurnal terindeks Scopus telah beliau publikasikan. Luar biasa beliau ini. Kemudian H-indeks Scopusnya itu 32 dengan H-indeks Google Scholar-nya 40. Luar biasa untuk dosen tamu kita pada pagi hari ini. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Prof. Din untuk memberikan perkuliahan kepada kami sekaligus pembelajaran yang kita nanti-nantikan. Kami persilakan Prof. Din. Ya, terima kasih Bapak Moderator, Dr. Tri. Saya sangat senang bahwa pada hari ini perkuliahan kita dimoderatori oleh beliau, ya, oleh Pak Tri, karena saya sangat senang bahwa beliau adalah generasi baru yang saya sangat harapkan melanjutkan apa yang kami telah kerjakan sejak di Lembaga Eijkman 30 tahun lalu, dan mudah-mudahan bisa
terus memberikan inovasi bagaimana bisa memberikan kontribusi terhadap penanggulangan penyakit-penyakit tular vektor yang dihadapi di dunia saat ini. Dan kita tahu bahwa penyakit tular vektor merupakan salah satu penyakit yang berpotensi untuk menghasilkan pandemi. Oleh karena banyak nyamuk, banyak mosquito, banyak nyamuk yang juga sudah kosmopolitan distribusinya. Jadi kalau suatu spesies nyamuk itu sudah bersifat kosmopolitan, katakanlah seperti Aedes aegypti, ya, kemudian spesies Culex, ya, sudah kosmopolitan, di mana-mana ada, di mana ada peradaban manusia, mereka sudah ada di situ, ya. Jadi kita harus waspadai pada saat mereka membawa patogen. Nah, patogen itu berpotensi menghasilkan pandemi, ya. Jadi eh, saya sangat senang bahwa kuliah pada hari ini kita akan fokus membicarakan tentang apa yang kita sebut dengan mosquito species complex, yang saya limit, ya, dengan judul yang lebih fokus sebagai Anopheles, ya, karena tidak semua mosquito itu Anopheles, tapi kita memberikan salah satu contoh, ya. Dan saya ingin menggarisbawahi pentingnya pengetahuan dasar tentang biomolekuler kepada eh, calon kolega peserta kuliah magister, ya, tropis, ya, tropical medicine di Universitas Gadjah Mada, eh, penting sekali untuk mendapatkan asupan biologi molekuler, karena banyak sekali teknik-teknik biologi molekuler uh, yang sangat applicable, ya, untuk untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam berbagai problem penyakit tular vektor, termasuk di dalamnya adalah persoalan identifikasi, ya. Jadi kalau bisa saya mendapatkan slide pertama, apa bisa dilihat slide-nya? Belum, Bro. Apakah Belum. Prof. membuka langsung dari laptop atau Iya, dibantu? Oh ya, atau bisa kalau bisa dibantu mungkin, ya. Ya, oh iya. Mohon izin dari ya. tim manajemen, Mas Mas Tropmed, untuk membantu slide Prof. Jin. Jadi Prof, mungkin bisa Ya. untuk dikirimkan filenya di kolom komentar, Oh, nanti kami bantu untuk share screen-nya. oh, atau saya share screen saja Langsung, langsung. Ya, silakan Oh, ini Prof. Bisa sudah share saya screen buka, langsung, Prof. boleh Prof. ya, ya, Monggo Prof. Silakan. ya. Ya, sudah terlihat Prof. Sudah Sudah. terlihat, ya. Ya. Oke. Jadi, ya, Mohon izin full screen Prof. ya. 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 Jadi bahasan kita hari ini adalah Anopheles species complex, implications for vector control, ya. Jadi kita tahu bahwa eh, kelompok organisme mosquito itu eh, memiliki beribu-ribu spesies, ya, di dunia, ya. Dan salah satunya itu anggota daripada nyamuk ini adalah kelompok yang disebut Anopheles, ya. Jadi dalam genus, ya, nanti akan eh, dalam slide tertentu saya tunjukkan bagaimana eh, struktur daripada pengelompokan atau taksonomi daripada Anopheles
dalam kaitan dengan klasifikasi nyamuk tersebut. Nah, salah satu sifat daripada nyamuk adalah membawa apa yang kita sebut dengan patogen. Jadi misalnya mosquito-borne diseases dan sebagainya itu banyak menjadi target untuk bagaimana mencegah atau mengontrol mengendalikan penyakit tersebut, dan upaya itu didasarkan bagaimana menangani vektor tersebut. Jadi pokok bahasan kita hari ini adalah hal yang mengenai Anopheles species complex. Anopheles species complex adalah suatu kelompok spesies yang sebenarnya tidak hanya terdiri dari satu spesies, tetapi sangat sulit untuk mengidentifikasinya. Mengidentifikasinya, saya lanjut. Pembahasan kita secara outline akan membahas beberapa aspek seperti yang terlihat di slide ini. Misalnya anggota-anggota dari Anopheles species complex, kemudian Anopheles complex memiliki banyak istilah-istilah seperti dengan cryptic species, sibling species, dan apa itu sendiri yang disebut species kompleks. Kemudian bagaimana teknik yang kita bisa apply untuk memastikan bahwa Anopheles species yang kita pegang atau handle itu adalah Anopheles species tertentu misalnya. Jadi proses-proses ini sebenarnya memerlukan teknik di laboratorium, tetapi sebenarnya tekniknya sangat sederhana. Nanti kita sambil jalan, dan saya harapkan setelah perkuliahan ini mahasiswa-mahasiswa magister yang sekarang ikut itu memiliki kemampuan yang sifatnya hands-on. Hands-on artinya mampu mengerjakan, dan dengan level kognitif yang kalau bisa tertinggi, know how to do and know how to apply the techniques. Kemudian implikasinya untuk vektor kontrol. Jadi bukan hanya memahami teknologinya, tetapi juga sekaligus bagaimana memanfaatkan teknologi identifikasi spesies ini dalam pengendalian vektor. Jadi implication for vector control itu bisa digunakan. Kita tahu di Indonesia misalnya nanti dalam permasalahan malaria misalnya sudah ada keberhasilan, tapi kita diperhadapkan masalah bahwa eliminasi harus dicapai dalam 5 tahun ke depan. Apakah tidak ada upaya-upaya untuk mempercepat eliminasi tersebut? Kemudian sebagai konklusi dan future perspektif apa yang kita harapkan sebagai pelaku-pelaku di bidang identifikasi spesies ini khususnya. Oke. Ya, saya lanjut kepada apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan itu. Jadi kalau kita tadi bicarakan bahwa spesies nyamuk yang ada di dunia itu semakin lama makin banyak karena teknologi identifikasi yang jauh lebih akurat. Ada spesies yang tadinya kita harapkan kita declare bahwa cuma satu, ternyata tidak satu tapi 7 dan sebagainya, sehingga bertambah.
4.500 spesies nyamuk yang telah dilaporkan. Kemudian beberapa dari spesies tersebut ternyata membawa patogen. Jadi kita mungkin tahu atau ingat ada namanya arthropod-borne virus, jadi virus yang ditularkan oleh arthropod, ya, atau mosquito-borne virus, ya, atau virus yang ditularkan oleh nyamuk. Ya. Ya, jadi bukan hanya virus, bisa juga parasit, bisa juga bakteri, itu bisa ditularkan oleh berbagai spesies arthropod maupun nyamuk. Ya. Jadi nyamuk hanya adalah salah satu anggota dari arthropod. Nah, species belonging to Anopheles itu transmit malaria pada primata. Ya. Jadi mahasiswa harus tahu bahwa penularan malaria di primata, bukan hanya manusia ya. Primata di sini mencakup manusia dan non-human primates. Non-human primates atau primata bukan manusia seperti monyet, kera, pada orangutan, gorila dan sebagainya. Ya. Itu ditularkan oleh Anopheles. Masih ingat bahwa ada avian plasmodia. Avian plasmodia itu biasanya ditularkan oleh non-Anopheles juga. Termasuk di dalamnya Aedes, Culex bisa menularkan avian plasmodia. Atau plasmodium yang ditemukan pada burung. Ya. Jadi di sini harus tahu betul kalau di primata ya Anopheles. Ya. Sampai saat ini di dunia ada 424 spesies. Mungkin sekarang sudah 500-an ya. Mungkin Pak moderator lebih updated ya karena beliau mengerjakan sesuatu yang sangat relevan ya dengan jumlah spesies ya. Anopheles saat ini have been identified morphologically. Only about 70 species that considered to be major factor. Jadi hanya 70 spesies yang berperan sebagai faktor. Ini khusus Anopheles ya, kita bicara Anopheles ya, di berbagai belahan dunia. Nah, oleh karena 70 spesies ini tersebar di seluruh dunia, di Indonesia sendiri yang berperan sebagai faktor sepanjang yang saya ketahui ada antara 20-an ya, 20 sampai 26 ya, ada yang mengklaim lebih ya. Itu 26 spesies. Tetapi secara faktual yang relevan oleh karena malaria sudah banyak dieliminasi di berbagai belahan bagian Indonesia, yang menjadi isu utama malaria itu di Indonesia saat ini kita bisa lebih perkecil spesies-spesies yang benar-benar penting untuk diperhatikan ya, karena misalnya kasus malaria terbanyak di Papua misalnya ya. Faktor apa yang menularkan malaria di Papua itu sangat-sangat relevan untuk kita dahulukan, bicarakan ya. Kemudian kalau di belahan barat Indonesia memang masih ada fokus-fokus malaria, tapi di situ penting juga dilihat faktor ya, Anopheles faktor mana yang ya, berperan. Ada memang yang mengungkapkan bahwa Leucospirus group ya, salah satu spesies nyamuk yang banyak ditemukan di daerah hutan kemungkinan berperan dalam penularan malaria zoonotik ya. Itu kita akan bahas juga nanti. Kemudian the total number species has now ya up to 500. Ya, ini karena perkembangan keilmuan. Jadi yang tadinya banyak spesies-spesies yang tersembunyi atau kriptik
atau menggunakan nama spesies ya lain, ternyata dengan perkembangan teknik-teknik identifikasi biologi molekuler, kita sudah bisa pastikan bahwa itu ternyata spesies yang berbeda. Makanya dari tadi 424, ya sekarang sudah lebih 500. Itu kira-kira perkembangan yang sekarang ini ya, dilakukan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus membatasi diskusi kita dengan melihat definisi-definisi yang kita harus acu ya. Species complex is a group of closely related space organism ya. Jadi dalam hal ini species that are morphologically indistinguishable. Jadi tidak bisa dibedakan secara morfologis atau sulit dibedakan secara morfologis, ya. And are reproductively isolated. Jadi tidak mating to each other maksudnya ini ya. Jadi spesies-spesies yang kita sebutkan itu terpisah secara reproduktif, tidak mating to each other ya. Itu yang dimaksud dengan spesies kompleks. Sedangkan cryptic species, istilah cryptic species, kita dari namanya saja kita harusnya sudah tahu bahwa cryptic tersembunyi ya. Jadi for two or more species that are hidden ya. Jadi tersembunyi under the name of other species ya. Ini cryptic species. Sibling species ya, dari namanya juga sibling artinya saudara atau kembar ya, spesies yang closely related, morphologically indistinguishable or nearly identical ya, that are incapable, jadi tidak bisa menghasilkan, kalau dia mating to each other, tidak bisa menghasilkan fertile hybrids ya. Gitu. Jadi tidak bisa menghasilkan viable, kalau kita mau lebih perjelas, hybrid atau offspring atau turunan ya. Jadi turunan yang hidup itu tidak dimungkinkan ya. Ini yang sibling species. Jadi biasanya pada tahap-tahap sebelum spesies itu terpisah ya, atau diverse dari satu spesies menjadi dua spesies, biasanya ada proses yang dilewati yang kita kenal dengan sibling, yang biasanya pada fase sibling ini masih bisa secara eksidental terjadi mating meskipun tidak menghasilkan fertile hybrid atau turunan yang viable. Sebelum memisah oleh karena katakanlah barrier reproduktif, tempat terpisah atau allopatrik ya. Kalau simpatrik artinya dia terdistribusi di tempat yang sama. Kalau allopatrik berbeda jadi tidak mungkin ketemu ya. Nah, spesies konsep yang perlu Anda ketahui bahwa suatu organisme dikatakan suatu spesies itu ciri khasnya adalah dia hanya bisa bereproduksi dengan spesies yang sama. Ya, ini prinsipnya dari segi biologis. Morphological tentu secara teoritis harus sama ya. Ada sedikit variasi ya bisa diterima, tapi secara biologis prinsip yang mendasar adalah bahwa they have to be reproductively isolated. Ya. Jadi hanya bisa mating dengan sesama spesiesnya. Ya. Kalau ada dulu cerita-cerita di sejarah, monyet mungkin bisa mating dengan manusia kera. Itu tidak, itu hanya epik ya, bukan benar ya. Dari segi biologis ya, konsep biologis dasar tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin ya?
spesiesnya berbeda, ya, tidak mungkin terjadi ya, secara alamiah, ya. Itu, ya. Kemudian ecological concept, ya, jadi ada adaptive proses, ya. Nanti kita akan lihat ya kalau dari aspek biologi, cladistic ya, cladistic and phylogenetic species concept. Jadi secara phylogenetik ataupun kalau kita membuat suatu pohon phylogenetik, nanti akan saya tunjukkan contohnya, akan kelihatan bahwa satu spesies itu pasti mengelompok ya, pada clade, ya, ini cladistic. Clade artinya terah dalam bahasa Indonesia. Phylogenetik ya, family pasti akan mengelompok dalam kelompok spesies tertentu. Tidak mungkin menyatu dengan spesies lain, ada batas-batasnya. Ya. Nah, ya seperti yang kita lihat di sini ya, pada slide. Ya. Ya. Kalau kita membuat pohon filogenetik, maka akan kelihatan sekali bahwa setiap spesies akan menempati clade tertentu. Ya. Ya. Ini dan berdekatan dengan spesies-spesies yang dekat, ya. Dekat secara molekuler atau secara genetik dengan spesies tersebut. Kalau kita misalnya menelaah dari organisme primata, maka manusia pasti akan memiliki kedekatan dengan kelompok-kelompok organisme yang masuk dalam kelompok primata, termasuk di sini non-human primates, ya, jadi monyet, kera, dan orangutan dan sebagainya. Kalau kita melakukan analisis genetik, maka mereka berdekatan, ya, tapi tidak dalam satu spesies. Mungkin ada yang tahu berapa jumlah kromosom dari organisme non-human primate, misalnya monyet. Ada yang tahu jumlah, kalau manusia kan 22 kromosom autosom dan satu kromosom seks, ya, sepasang, jadi 46. Ya. Sedangkan kalau monyet, ada yang tahu, ya, berbeda kan dengan manusia, jadi monyet itu 48, ya, 24 kromosom, ya, 24 pasang. Ya, ini phylogenetik, dekat-dekat dengan clade-nya, jadi pasti spesies-spesies itu akan mengelompok, ya. Ini konsep spesies. Jadi mudah-mudahan setelah keluar dari perkuliahan ini, saudara-saudara sudah bisa memahami, oh ya, Aedes, kemudian Culex, kemudian Anopheles adalah spesies yang berbeda. Apa artinya secara biologis? Dia tidak mungkin mating, ya, karena dia berbeda spesies. Most fundamentally, species are clusters of individuals that can maintain genetic differences in sympatry. Ya, ini paling fundamental. Jadi meskipun dia berada dalam lingkungan atau environment yang sama, simpatri, ya, dia tidak akan mungkin mating. Makanya dia akan tetap itu clustering atau mengelompok di kelompok spesies masing-masing. Nah, kita kemudian membicarakan apa sebenarnya esensi daripada istilah spesies kompleks. Jadi morphologically indistinguishable, closely related species. Nah, ada spesies yang secara morfologis tidak bisa dibedakan dan kita bisa klaim nearly identical. Nah, yang menjadi dasar untuk mengatakan bahwa secara morfologis itu dekat atau nearly identical apa? Jadi inilah yang di slide ini diperlihatkan berbagai contoh-contoh apa yang menjadi dasar
pengelompokan atau klasifikasi morfologis. Kita lihat bagaimana sayapnya, venasi dari sayapnya, kemudian bentuk proboscis, panjang, semua bagian-bagian tubuh diamati. Corak yang ada pada toraks, ya. Kemudian abdomen, ya. Kemudian tarsal, ya, di sini, ya, dia punya kaki ada berapa pasang, bagaimana dot-dot itu saudara bisa baca di illustrated key, ya. Jadi kunci bergambar dari Anopheles yang ada di Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, ya. Jadi ini penting menjadi dasar bila Anda ingin mengembangkan karir dalam bidang identifikasi nyamuk, khususnya nyamuk-nyamuk yang masuk kategori spesies kompleks atau spesies yang sebenarnya lebih dari satu anggotanya. Ini berbagai bagian dari nyamuk. Ini sangat penting, saudara ketahui, dan dengan bantuan teknologi biologi molekuler itu akan mempermudah kerjaan kita. Ya. Saya masih ingat waktu pertama menerapkan teknologi biologi molekuler di nyamuk, ya, tahun-tahun 90-an. Pada saat itu alat-alat untuk membeli reagen-reagen, kemudian PCR, mesin juga masih sangat mahal. Ya. Tapi dengan perkembangan sekarang itu jauh lebih gampang lagi untuk mengerjakan teknik-teknik biologi molekuler yang kita harapkan bisa diaplikasikan tadi. Nah, inilah permasalahan yang kita hadapi di Asia Selatan dan Asia Tenggara sebenarnya, ya. Anopheles species complex of Southeast Asia, ya. Ada annularis complex, ya. Saya masih ingat di Anopheles annularis ini merupakan salah satu vektor, ya, meskipun bukan vektor utama, tapi merupakan salah satu vektor yang kami identifikasi di Sumba, ya. Mungkin di daerah lain di Indonesia saya belum punya informasi yang detail, ya. Tapi kalau di Sumba, annularis kami sudah buktikan dia pernah membawa sporozoid, ya, dari Plasmodium, waktu itu Plasmodium falciparum, ya. Kemudian Barbirostris, jangan lagi, ya, Barbirostris. Ini ternyata ini kompleks spesies, ya. Kemudian Dairus, ya. Dairus adalah bagian dari kelompok Leucospirus group, ya. Tapi dia akan di dalamnya membentuk spesies kompleks khusus Dairus, ya. Di Indonesia, Anopheles dairus kita temukan terdistribusi di Aceh, ya, di Sabang misalnya. Leucospirus kompleks, ya. Jadi selain ada Leucospirus groups, ada di bawahnya ada anggota khusus yang disebut Leucospirus kompleks. Nanti akan kita lihat secara detail, ya. Anopheles minimus, ya, kompleks, ya. Kemudian Punctulatus, ya. Punctulatus kompleks. Ini sebenarnya lebih ke arah Verroti, ya. Verroti kompleks of the Punctulatus group, ya. Kemudian Sapictus kompleks, Syndaicus kompleks, Maculatus kompleks. Nah, Maculatus kompleks ini adalah PhD thesis daripada moderator kita yang terhormat, ya. Jadi Maculatus, ya. Beliau dengan mempelajari Maculatus berhasil menyimpulkan, nanti kita akan bahas lebih detail bersama beliau. Kemudian Fluviatilis kompleks, kemudian De Philippinensis millipes, ya, Mipifus kompleks. Ini yang kita hadapi di Asia Tenggara. Nah, satu-satu kita akan bahas perkembangannya, tapi yang utama adalah teknik yang untuk
yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya suatu spesies kompleks. Nah, dari penjelasan yang saya telah berikan, kita langsung bisa menyampaikan bahwa pasti teknik itu berkaitan dengan identifikasi spesies, ya. Karena dengan mengidentifikasi spesies secara akurat, maka otomatis kita bisa mengklaim bahwa ini merupakan suatu spesies kompleks karena memiliki kedekatan baik secara molekuler maupun morfologis dengan spesies-spesies lain. Ya. Nah, teknik-teknik yang digunakan itu pun berkembang, ya, dan dari hari ke hari itu sangat dinamis, ya. Nah, dulu kita masih harus melakukan crossing eksperimen, ya. Kemudian morphological variation misalnya ini sangat penting. Ini saya kira semuanya harus mempelajari dengan melakukan sendiri, ya. Kalau bisa di waktu-waktu senggang, saudara sebagai mahasiswa ya jalan melakukan survei nyamuk, kemudian mengidentifikasi sendiri, melakukan analisis, ya, kemudian melakukan PCR untuk pembuktian apakah kesimpulan morfologis yang Anda tulis itu benar atau tidak. Crossing eksperimen ini sangat-sangat detail, ya. Jadi kita harus melakukan artificial mating, ya, antara satu nyamuk, ya, jadi nyamuk betina dan nyamuk jantan dari spesies yang kita yang kita analisis itu kita harus lakukan mating, ya. Mating kadang-kadang dilakukan artifisial atau secara alami dan kadang-kadang membutuhkan teknik-teknik tertentu, ya. Kemudian mitotic and meiotic karyotypes, ya. Ini juga semakin lama semakin kurang yang menerapkan karena teknologi molekuler yang terbaru itu sangat berkembang dan jauh lebih simple dilakukannya, ya. Nanti akan kita lihatnya berikut. Poly-10 chromosomes juga bagaimana melakukan analisis kromosom. Kemudian electrophoretic variations, ya. Jadi dilihat kita isolasi total DNA-nya, kemudian dilakukan electrophoretic, ya, dan dianalisis apakah terjadi ada perbedaan tertentu dari pola elektroforasinya, ya. Kemudian cuticular hydrocarbon profiles, ya. Jadi bagaimana profil dari kutikulanya, ya. Kemudian molecular approach, ya, bisa DNA or RNA probes, ya. Kemudian ini juga allele specific polymerase, ya, chain reactions, ya. Ini makin lama makin banyak teknik dan jauh lebih sederhana, nanti akan saya perlihatkan. Kalau dulu malah, ya, dulu waktu masih awal-awal di lembaga Eijkman, kami harus melakukan sequencing sendiri, DNA sequencing. Sekarang tidak perlu repot-repot. Kalau melakukan sendiri jauh lebih mahal, lebih bagus dikirim melalui commercial company, ya. Dan itu jauh lebih cepat dan jauh lebih murah. Dulu masih berjuta-juta harganya untuk satu sampel. Sekarang, ya, kalau saya tidak salah sudah bisa ditekan di bawah 100.000 untuk biaya sequencing, ya, untuk satu tertentu karena teknologinya makin mudah, ya. Kemudian RAPD, ya, randomly amplified polymorphic marker, ya, polymorphic DNA. Ini juga bisa di-apply ke berbagai spesies nyamuk, termasuk nyamuk Anopheles, Culex, dan sebagainya, ya.
heteroduplex analysis. Jadi kita bisa menganalisis heteroduplex, artinya double strand itu untainya berbeda, yang kan disebut heteroduplex ya. Yang benar, yang apa, dalam keadaan wild normal biasanya kita sebut homoduplex ya. Tetapi kalau dikatakan heteroduplex berarti ada perbedaan antara untai DNA 1 dengan untai DNA 2. Itu yang disebut heteroduplex. Nah, method for mosquito species identification seperti saya sebutkan tadi, yang pertama dan perlu ketahui, teman-teman perlu ketahui sebagai mahasiswa S2 ini adalah morphological karakteristik ya. Jadi kita biasanya menggunakan buku yang diterbitkan oleh penulis-penulis zaman dulu yang sangat terkenal ya. Di Kementerian Kesehatan sudah banyak juga versinya untuk khusus nyamuk-nyamuk Anopheles yang ada di Indonesia. Ya. Morphological characteristics. Kemudian bisa juga dengan cytogenetics atau isozyme, ya. Marker. Dan yang paling banyak digunakan saat ini dan jauh lebih simple adalah DNA based markers. Ini saya kira dengan perkembangan teknologi DNA detection, amplification, semua sudah beralih ke ini karena hasilnya dalam beberapa jam bisa ketahuan. Nah, seperti yang dari awal saya jelaskan, jadi kelompok organisme nyamuk itu atau mosquito masuk dalam kingdom Animalia atau kerajaan binatang. Ya. Kemudian di bawahnya, jadi di bawah filum Arthropoda. Filum Arthropoda. Kemudian di bawah dari filum ada kelas, ya. Jadi kelas Insecta. Kemudian di bawah kelas Insecta ada ordo, ya, order Diptera. Ya. Kemudian di bawah ordo Diptera ada family Culicidae. Kemudian di bawah family itu ada genus. Ya. Jadi family, genus. Ya. Kalau kita berbicara tentang Aedes, maka ada berbagai organisme yang masuk di dalam family Aedes, ya, misalnya ya. Kelompok genus Aedes. Ya. Anopheles, Aedes, and Culex, seperti yang saya contohkan. Nah, secara morfologis kita sudah harus mengetahui pengelompokan ini karena itu akan mempermudah nanti dalam melakukan analisis dengan menggunakan teknik-teknik biologi molekuler. Nah, untuk molecular method ya, itu prinsipnya sangat simpel. Ya. Kita misalnya harus memastikan bahwa kita melakukan analisis terhadap satu ekor nyamuk, ya, satu ekor nyamuk, dan satu ekor nyamuk itu kita ambil bagian yang mana dari nyamuk tersebut. Ya. Kalau nyamuk jantan, berarti kita lupakan untuk mendeteksi apakah dia membawa plasmodium atau tidak. Kenapa? Karena ya, kita tahu nyamuk jantan tidak menghisap darah, ya. Jadi tidak mungkin ada apa namanya parasit atau patogen yang dibawa oleh nyamuk tersebut yang berpotensi ditularkan, Nah, dari bagian-bagian tubuhnya nyamuk tersebut kita bisa melakukan DNA extraction, ya. Jadi ekstraksi DNA, kemudian nanti kita lakukan PCR. Nah, kenapa kita bisa melakukan ekstraksi DNA? Karena DNA itu terdapat di dalam sel dan dalam satu bagian tubuh itu berjuta-juta sel ada.
Jadi dalam satu sel ada di dalam inti sel ada namanya kromosom. Ya. Nah, di kromosom isinya itu adalah DNA. Di samping itu ada juga yang DNA yang ada di luar kromosom yang terletak di dalam mitokondria. Itu di luar kromosom. Itu juga kita bisa ekstrak ya dari satu organisme. Dan kemudian dari situ kita bisa melakukan berbagai analisis berdasarkan biologi molekuler. Misalnya, apakah nyamuk yang kita periksa ini adalah spesies tertentu, ya, dan selain itu, kalau kita menganalisis bagian abdomennya, bagian perutnya, yang kebetulan masih ada sisa blood meal atau sisa darah yang dihisap dari host, ya, maka kita akan bisa melakukan identifikasi pada waktu-waktu tertentu ya. Kalau dia sudah berhari-hari, maka akan susah mendeteksi jenis darah apa yang dihisap. Tapi kalau masih dalam keadaan fully engorged atau penuh seperti ini, masih bisa kita identifikasi jenis darah yang ada di dalam perutnya. Jadi kita bisa lakukan analisis sumber darah dari host mana. Apakah dari manusia atau dari binatang seperti babi, anjing, kerbau, dan sebagainya sumber darahnya. Jadi inilah ya teknik-teknik yang bisa kita apply untuk molecular method. Nah, apa yang kita bisa berpotensi hasilkan dari satu itu? Ya, selain kita bisa, kalau kita mau ekstrak total DNA dalam bentuk seperti kromosom yang ada di sini, ya tentunya kita harus lebih hati-hati menggunakan metode ekstraksinya, ya, dengan mengharapkan bahwa DNA yang dihasilkan itu utuh ya, dari kromosom, ya, sehingga akan bisa menghasilkan gambaran kromosom yang intak. Ya. Tetapi kalau kita cuma mengharapkan potongan-potongan DNA tertentu, ya kita tidak perlu sekonservatif ya, metode ekstraksi kromosom ya, yang kita lakukan. Ya. Cukup dengan teknik ekstraksi DNA yang simple. Ya. Aplikasi molecular method dan spesies tekniknya itu selain polyten kromosom, ya, kalau ini sangat-sangat ya sensitif karena kita harus menghasilkan kromosom yang intak atau utuh ya. Tapi kalau berbasis DNA cuma isi dari kromosom itu, dan itu pun bagian-bagian tertentu saja, misalnya marker yang kita gunakan internal transcribe spacer, jadi gen yang merupakan bagian dari gen ribosomal ya, ribosomal gene. Ini di dalamnya ada bagian-bagian yang bagian dari intronnya, ITS2, internal transcribe spacer 2. Kemudian randomly amplified polymorphic DNA ini bersifat random amplification ya. Jadi kita tidak akan tahu sampai kita lakukan seberapa banyak amplikan yang akan keluar atau hasil PCR dalam bentuk pita DNA. Kemudian ada juga yang targetnya adalah mitokondria atau misalnya cytochrome oxidase 1 ya. Jadi mitokondria itu sangat besar. Ukuran DNA-nya bisa sampai 16 kilobasa ya. Dan gen-gen yang dikode oleh DNA mitokondria itu pun ada pada manusia ada 13 ya.
protein coding gene misalnya ya. Tapi pada organisme nyamuk juga 13 ya, 13 protein coding gene. Dan dalamnya adalah cytochrome oxidase 1, cytochrome B, ya, dan sebagainya. Kemudian yang kalau kelompok prokariot atau bakteri, sejenis bakteri, maka biasanya yang digunakan adalah 16S, ya, small subunit ribosomal RNA, gene. Ya. Kalau yang eukariot bukan 16S tapi 18S. 18S. Nah, di dalamnya ada bagian yang kita sebut ITS2. Ya. Oke. Kemudian molekular protein profiling. Ya, ini biasanya berbasis protein. Ya. Jadi jauh lebih rumit. Nah, ini salah satu contoh yang menggunakan cytological. Ini yang hasil kerja PhD program waktu itu dari senior kita, Prof. Supratman Sukawati, yang menganalisis cytological form dari spesies Anopheles sundaicus. Dan beliau waktu itu menyimpulkan ada 3 ya, A, B, C. Karena yang belakangan D itu adalah cytotype yang ditemukan di Kepulauan Andaman ya, di dekat Sumatera ya. Nah, untuk melakukan analisis nyamuk ya, kita bisa sambil ya saya kira Bapak moderator jauh lebih tahu dan jauh lebih aktif sekarang melakukan survei-survei nyamuk. Kemudian dengan berbekal ini tabung Eppendorf ya, yang kita beri silika gel dan cotton, ya, itu akan bisa mempreservasi nyamuk yang kita tangkap, kita masukkan di sini dan dia akan terpreservasi atau tersimpan dalam keadaan karena humidity-nya akan jauh lebih rendah ya. Karena kita kasih silika gel. Silika gel akan menyerap kadar air yang ada di udara sehingga humidity-nya akan jauh lebih rendah, tidak 100 misalnya di bawah 60%, itu sudah aman untuk preservasi DNA ya, dalam bentuk nyamuk ya, di sini nyamuk yang utuh. Ada yang kalau mau irit bisa lebih dari 1, tapi kalau mau melakukan analisis molekuler, kalau bisa satu-satu lebih bagus. Kenapa? Karena bisa terkontaminasi. Kalau kebetulan spesiesnya berbeda, maka kita bisa akan menghasilkan hasil PCR waktu ekstraksi yang terkontaminasi dengan spesies lain yang ada di dalam tabung Eppendorf yang sama. Jadi kalau kita mau menganalisis yang jauh lebih akurat, sedapat mungkin satu Eppendorf tube ini untuk 1 ekor nyamuk ya. Jangan lebih dari itu. Dulu waktu 20 tahun lalu waktu kami melakukan penelitian, kami masih kadang-kadang meminta untuk lebih dari 10 ekor nyamuk untuk supaya irit ya, karena waktu itu tabung Eppendorf mahal banget ya. Tapi karena sekarang sudah jauh lebih murah ya. Tahu waktu itu harga yang harus dibayar dengan irit, akibatnya banyak nyamuk yang terkontaminasi dengan jamur karena humidity-nya tetap tinggi karena terlalu banyak nyamuk di dalam. Jadi kalau bisa 1 ekor nyamuk ya. Dan silika gelnya baru ya. Saya kira ini teknik dan ini salah satu contoh genetic map ya. Kalau kita membaca dari aspek biologi molekuler, ini adalah kromosom ya, kromosom 1 dari nyamuk ya. 1P. Mungkin teman-teman tahu apa itu P. Jadi rantai ini kromosom biasanya ada lengan panjang dan lengan pendek. Nah, ini petit, ini bahasa Prancis ya.
bahasa Prancis. Ya. 1P itu jadi lengan pendek dari kromosom 1 dari Aedes aegypti. Ini contoh dari Aedes aegypti. Kalau Q ini kinke, ya. Ini lengan panjangnya. Ya. Kemudian kromosom 3, ya. Ada kinke, kemudian ada P-nya. Ya. Jadi peti. Oke. Nah, ini tadi setelah sampai di lab, ya, jadi seekor nyamuk dimasukkan ke dalam tadi Eppendorf tube yang ada silika gelnya, kemudian dilakukan DNA extraction. Ya. Setelah sudah jadi DNA, kita ambil sedikit solusi DNA homogenate tadi, baru kita lakukan PCR. Kemudian berdasarkan target PCR, kalau kita tujuannya untuk barcoding atau identifikasi spesies berdasarkan barcoding, ya, maka kita akan mendapatkan hasil sequencing, ya, dalam beberapa hari kemudian, ya, sekarang. Dulu masih berbulan-bulan, sekarang dengan commercial company bisa cepat. Atau bahkan kalau punya sequencer di lab, ya, sudah bisa pada hari yang sama, ya, bisa dihasilkan sequencing. Dan kita kemudian berdasarkan urutan DNA yang ada di hasil sequencing itu, kita akan mengklaim bahwa urutan DNA ini berdasarkan kemiripannya dengan sequence rujukan yang ada di gen, ya, gene bank atau bank gen, itu ternyata dia mengarah ke Anopheles sundaicus, ya, misalnya, atau Anopheles maculatus, ya, tipe tertentu. Jadi simple sekali, ya. Tekniknya sangat-sangat sensitif, tetapi ada harga yang harus dibayar karena sangat sensitif. Dia gampang sekali terkontaminasi. Kalau ada satu bagian sel dari nyamuk yang lain ikut, maka bisa kita secara eksidental, kecelakaan, mengekstraksi lebih dari satu DNA dari lebih dari satu ekor nyamuk. Akibatnya hasil amplifikasinya pun akan menunjukkan dua spesies nyamuk yang berbeda. Sehingga hasil sequencing yang kita hasilkan tidak terlalu bersih, oleh karena merujuk ke dua organisme tertentu. Jadi kita harus sangat hati-hati, ya, untuk mempreservasi nyamuk tersebut. Ini hasil sequencingnya kita akan bandingkan dengan sequence reference yang sudah ada di bank gen. Saya kira Mas Tri, moderator, sudah banyak menyimpan atau deposit sequence DNA Anopheles maculatus dari berbagai spesies maculatus yang ada di Indonesia di bank gen. Oke. Saya lanjut dengan yang mana yang menjadi target untuk barcoding. Ini yang kita sebut dengan internal transcribe spacer, ya. Internal transcribe spacer 1, ada spacer 2, ya. Ini adalah gen dari ribosomal small subunit ribosomal RNA yang berukuran 18S. Sorry, ada yang bocor, ya. Nah, kadang-kadang untuk spesies Anopheles sundaicus misalnya besar daripada internal transcribe spacer ini hanya sekitar 600-an base pair, ya. Dan kita tahu 600-an base pair di seluruh Anopheles sundaicus yang kami periksa itu kadang-kadang variasinya sangat-sangat rendah.
ya hanya ada satu atau dua perbedaan, dua basa ya, dua nukleotida yang berbeda. Coba bayangkan betapa harusnya kita hati-hati melihatnya. Jadi kadang-kadang kita harus memperbesar ya, daerah pemeriksaan ini. Jadi bukan hanya ITS2, tapi kita perlebar, ada yang bagian ya, yang masuk ke gen ini ya. Jadi bagian dari gen ribosomal subunit ini. Ya. Nah, ini adalah DNA mitokondria. Ya. Seperti saya jelaskan sebelumnya, salah satu gen yang dikode di DNA mitokondria namanya cytochrome oxidase subunit 1 atau CO1 ya, bukan conflict of interest, bukan. Ini cytochrome oxidase subunit 1 atau CO1. Nah, ini sudah lazim digunakan sebagai barcoding marker atau petanda barcoding untuk membedakan spesies. Ya. Nah, tentunya spesies pada organisme yang memiliki mitokondria. Ya, jadi tidak semua organisme memiliki mitokondria loh. Ya. Bakteri tidak memiliki mitokondria, jadi jangan sampai teman-teman mau membedakan bakteri menggunakan primer untuk Sidox-1, tidak mungkin, ya, karena bakteri tidak memiliki mitokondria. Oke, nah bagian-bagian dari gen cytochrome oxidase sub 1 ini, cytochrome oxidase 1 ini ada yang menggunakan LCO dan HCO. Ya, ini sudah ada yang buat sebelumnya. Ya, ada yang buat sebelumnya juga ini. Kita bisa mendesain yang mana yang kita inginkan. Pada prinsipnya targetnya adalah CO1. Tapi bukan hanya CO1, kita bisa juga CO2, bisa cytochrome B dan sebagainya. Ada 13 bagian gen yang ada di mitokondria. Kita bisa jadikan target. Tergantung dari apa yang kita inginkan. Nah, ini salah satu contoh seperti yang saya sebutkan tadi. Kami pernah melakukan analisis. Apakah Anopheles sundaicus memang itu merupakan spesies kompleks? Nah, ternyata bahwa waktu kami analisis berdasarkan gen ITS, ya, yang tadi small subunit ribosome, itu ada 3 bagian yang berbeda saja dari 602 ini. 602 panjang daripada ITS2. Dan bukan itu saja, yang diklaim sebagai Anopheles epiroticus misalnya ya, itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Karena yang strain-strain Anopheles sundaicus yang ada di Indonesia, ada yang berkombinasi. Berkombinasi artinya ada yang diklaim sebagai Anopheles sundaicus sensus cricto, ya, ada istilahnya itu. Kalau di sini SL sensulato, ya, artinya secara umum. Kalau sensus cricto yang khusus ya. Jadi Anopheles sundaicus sensus cricto itu ada diklaim ciri khasnya itu akan berbeda dengan Anopheles epiroticus di 3 titik. Ya. Di 3 titik. Dan inilah titik yang saya tunjukkan dan saya kode di sini. Nah, ternyata yang kami temukan di Indonesia itu tidak seperti itu. Malah ada yang hybrid. Ya. Tadi saya sudah singgung bahwa kalau kita temukan hybrid, berarti kemungkinan besar spesies tersebut bukan spesies yang berbeda. Bukan ya, spesies yang berbeda. Karena apa? Karena masih bisa mating. Masih bisa mating. Hybrid adalah mating, hasil dari mating. Dan itulah yang kami tulis di jurnal
PLOS NTD bahwa Anopheles epiroticus ada di Indonesia. Ada di Indonesia, tetapi yang ditemukan itu adalah hybrid dengan sensus cricto. Jadi apa artinya bahwa apa yang diklaim oleh kelompoknya Harbach ya, waktu itu tidak sepenuhnya benar. Itulah yang kami laporkan di jurnal PLOS NTD. Dan ini juga saya lihat ya, diulangi, nanti kita lihat ini kita sekarang membicarakan implikasi apa yang kita perlu perhitungkan. Jadi malaria telah berhasil dieliminasi di lebih dari separuh bagian Indonesia ya. Jadi kalau kita membicarakan malaria di belahan barat Indonesia, maka Anopheles sundaicus tidak terlalu relevan lagi karena kasus-kasus malaria sudah sangat rendah. Kasus-kasus malaria di belahan bumi, di belahan barat Indonesia itu berkaitan dengan mobile and migrant populations. Mobile and migrant population ada di daerah-daerah tertentu, di hutan biasanya, dan di daerah tambang. Nah, ternyata vektor-vektor malaria di daerah tambang dan hutan itu sundaicus tidak berperan jelas. Ya. Yang banyak berperan adalah kelompok Leucospirus group, ya. Dan juga kebetulan kelompok Leucospirus group ini berkaitan dengan malaria zoonotik. Jadi itulah yang relevan untuk kita analisis lebih jauh di belahan bumi. Nah, di belahan timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara, ya, sundaicus masih relevan karena sundaicus berperan di Pulau Sumba, tetapi ada 13 ya, ada 13 spesies lain yang berpotensi sebagai vektor di Sumba seperti yang kami telah laporkan. Di Papua sendiri ada 3 besar vektor yang berperan. Apa itu? Yang pertama adalah semuanya adalah Punctulatus group. Semuanya Punctulatus group. Dan yang paling banyak kami temukan itu adalah Anopheles coliensis, kemudian Anopheles farauti, sensulato, maksudnya kami belum detail membedakan, dan Anopheles punctulatus. Ini yang perlu kita sama-sama analisis lebih jauh sekarang, oleh karena kita cuma punya waktu 5 tahun untuk supaya bisa mengeliminasi malaria di Papua. Saya ingin menambah lagi bahwa di Indonesia permasalahan yang kita hadapi malaria itu hampir 88% malaria itu di Provinsi Papua saja. Di Provinsi Papua saja yang ini. Jadi tentunya kalau kita berbicara 88% kasus malaria, penyebabnya itu adalah Punctulatus group dari 3 spesies yang saya telah sebutkan, Farauti, coliensis, dan Punctulatus. Farauti, coliensis, dan Punctulatus. Dan itu kami telah laporkan semua. Sangat penting bahwa ada di antara anggota mahasiswa di sini yang mencoba menganalisis lebih jauh Farauti group, ya. Karena Farauti merupakan spesies kompleks. Ada sekurang-kurangnya 7 spesies yang menjadi anggota dari Farauti kompleks. Salah satunya itu sudah diberi nama yang kami temukan, bukan kami yang memberi nama, tapi sudah diberi nama Anopheles hinasorum, ya. Anopheles hinasorum yang sebenarnya adalah Anopheles farauti tipe 2 ya sebelumnya. Kemudian itulah yang di belahan barat Indonesia lebih banyak sekarang kita hadapi permasalahan Anopheles dari Leucospirus group, ya. Ada Balabacensis, ada Leucospirus sendiri, ada Dirus dan sebagainya yang menjadi penyebab malaria atau sisa-sisa malaria, dan yang menjadi
penyebab malaria zoonotik juga atau vektor malaria zoonotik. Ini Sundaicus complex saya sudah jelaskan. Ini publikasi yang berkaitan dengan Sundaicus complex yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa Anopheles epiroticus yang tadinya diklaim hanya ada di mainland Asia, itu ternyata tidak. Ternyata di Indonesia ada. Ya. Cuma dalam bentuk hybrid yang saya sebutkan tadi. Hybrid dengan Anopheles sundaicus sensus cricto. Sehingga statement yang kami sampaikan bahwa tidak benar Anopheles epiroticus sudah merupakan spesies baru, ya. Dan ternyata kehati-hatian ini anggota dari Leucospirus Group yang menjadi pemain atau vektor di belahan barat Indonesia yang kita perlu analisis lebih lanjut, ya. Nah, ini yang saya ingin tekankan di sini. Kebetulan ada moderator yang dan saya menulis mencantumkan di sini publikasi dari moderator kita, dan ternyata grup mereka sangat hati. Nama saya juga ada kebetulan, dan ini sangat hati-hati, ya. Kalau grup yang sebelumnya mengatakan ini juga grup inilah yang mengklaim dulu bahwa Sundaicus dan Epiroticus itu terpisah. Ya. Dan juga dia mengklaim di sini bahwa ada novel species of Anopheles maculatus di Jawa Tengah. Ya. Nah, sedangkan kalau berdasarkan analisis dari apa namanya saudara moderator ini, Bapak moderator, bahwa itu sebenarnya bukan novel species. Kita belum berani untuk mengklaim sebagai novel species, tapi merupakan varian daripada Anopheles dispar. Ya, ini. Jadi kita lihat dua-duanya berpengalaman, dua-duanya grupnya berpengalaman dalam. Tapi yang grup di sini lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati, ya. Lebih hati-hati dalam mengklaim spesies baru karena berdasarkan informasi, dan memang publikasinya jauh lebih bukan 2 tahun belakangan, ya. Ini kalau dia ini yang pertama mengklaim bahwa spesies baru ada di Jawa Tengah, maculatus, yang grupnya Mas Tri di sini, oh itu bukan spesies baru, just a variant of Anopheles dispar. Ya. Jadi memang kehati-hatian kita harus sampaikan. So kalau tidak, ya kita tidak bisa membantah lagi apa yang sudah kita klaim dalam publikasi. Ya. Nah, Leucospirus Group ini adalah play important role in malaria transmission in remaining foci in western part of Indonesia. Jadi inilah pemain kunci dari malaria di belahan barat Indonesia saat ini. Transmit primate malaria dan sekaligus juga menularkan malaria zoonotik. Ini sebagian misalnya yang berpotensi Anopheles Sulawesi di Buton, kami belum menemukan malaria zoonotik di manusia, tapi kami menemukan nyamuk Anopheles Sulawesi yang membawa DNA dari Plasmodium inui. Jadi artinya ya, persoalan waktu saja akan terjadi penularan ke manusia. No specific vector control measure is implemented. Jadi sayang sekali vector control itu selalu menjadi terlupakan. Ya. Punctulatus Group, ini Punctulatus Group ada kelompok merupakan pemain kunci dalam penularan malaria di Papua. Ya, ada Punctulatus sendiri, Anopheles punctulatus, kemudian ada Coliensis, dan ada Pharotic kompleks. Ya, tiga. Kerjaan kita, ya, saya mengharap ya kalau bisa minimal 2 atau 3 orang dari mahasiswa tertarik untuk mempelajari vektor, ya, utama malaria di Indonesia saat ini dari 3 grup, dari 3 spesies ini. Coliensis
punctulatus, dan Varotti ya. Mudah-mudahan ada dari kalian yang bisa melanjutkan ini ya. Nah, sebagai konklusi pembicaraan kita hari ini bahwa information regarding Anopheles species complex in Indonesia is still very limited. Pemain-pemainnya ya ada di sini saudara moderator, kemudian ada yang sekarang bekerja di BRIN namanya Dr. Rusdia, yang tadi publikasinya saya sudah cite. Itulah ada baru-baru yang selesai di Universitas Sriwijaya, juga bekerja dalam Anopheles vagus untuk membuktikan apakah Anopheles vagus suatu spesies kompleks atau bukan. Advances in molecular biology simplifies, ya, jadi sangat-sangat menyederhanakan teknik untuk mengidentifikasi spesies dan bisa mempercepat expedite the laboratory analysis for determining species complex. Ya, saya kira bisa sekali dilakukan dalam waktu yang cepat nih. Role of each member of a species complex in malaria transmission should be elaborated. Nah ini, ya, jadi di setiap daerah kita harus benar-benar memiliki informasi yang up to date, ya, yang up to date tentang spesies Anopheles apa yang berperan, di mana mereka habitatnya, kapan dia menghisap darah. Dengan adanya informasi seperti itu, maka kita akan bisa menghasilkan suatu metode intervensi yang benar-benar akurat atau evidence-based factor intervention. Jadi inilah perspektif untuk ke depan ya. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa yang mendengar kuliah saya ini bisa berpartisipasi langsung bahwa knowledge of malaria epidemiology and vector species is essential for developing effective control strategies. A malaria control program should be developed on local evidence. Nah, local evidence-nya itu, it is our duty to explore and to determine, to guide the appropriate control strategy. Inilah yang bahwa setiap daerah di Jawa Tengah, misalnya masih ada penularan malaria, apa pemeran, apa vektornya, di mana habitatnya, kapan dia menghisap darah manusia. Informasi itu harus ada di atas meja sebelum membagi ke lambu. Karena bisa saja ke lambu tidak berguna, karena dia terkena atau dia digigit pada saat dia di luar rumah. In each malaria endemic area, it is vital to have data on Anopheles species, spatial distributions, kemudian larval habitat, and blood meal preference. Blood meal preference. Resting behavior, jadi demand. Kalau dia restingnya di luar rumah, tidak ada gunanya IRS. Where the transmission occur and which species transmit malaria. Ini sangat penting ya. Dan itu hanya bisa dihasilkan oleh teman-teman entomologis. Ini penting sekali. Susceptibility to commonly use insecticides, itu kita bisa lakukan untuk uji susceptibility dari insektisida terhadap spesies-spesies nyamuk yang menjadi vektor. Dan dengan hasil ini kita bisa mengatakan, oh kita tidak perlu pakai pyrethroid karena sudah resisten, atau kita perlu pakai organofosfat karena masih sensitif dan sebagainya. Jadi semua berbasis evidence. This is our future vector control. Dan dengan ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kuliah hari ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman yang berminat untuk mempelajari vektor. Bukan hanya nyamuk Anopheles, tapi mungkin nanti Aedes bone infection, Aedes bone diseases,
atau Culex-borne diseases, atau spesies-spesies nyamuk lain. Ya. Terima kasih dan selamat siang. Ya, terima kasih Prof. Din atas berkat yang luar biasa. Jadi ini saya kira kita mendapatkan ilmu yang luar biasa pada siang hari ini dari pakar yang betul-betul pakar di bidangnya. Dan mungkin kita masih ada waktu sedikit ya, Prof. Mohon izin nanti Ya, ya. ada pertanyaan. Sebelum mungkin nanti ke pertanyaan yang ada di chat, barangkali ada pertanyaan langsung dari peserta di sini. Saya sampaikan, Prof, bahwa pesertanya pada pagi hari ini mencapai 300 orang dan tidak hanya berasal dari mahasiswa magister kedokteran tropis, tetapi juga dari teman-teman dari Labkesmas, BBL, Balai Karantina Kesehatan, dari berbagai universitas di sini sangat antusias, Prof. Jadi mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Ini ada pertanyaan, Prof, dari Ya. Pak Junaidin. Kami persilakan Pak Junaidin untuk bertanya langsung. Kami persilakan, silakan buka mic. Ya. Silakan Pak Junaidin. Halo Pak Junaidin. Halo, masih unmute ya? Pak Junaidin masih unmute. Halo Pak Junaidin. Kalau Pak Junaidin belum, barangkali kita bisa share beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi. Saya izin share. Ya. Sambil, apakah Pak Junaidin bisa mendengarkan saya untuk membuka mic? Ya, bisa bertanya langsung kepada Prof. Din. Silakan. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Izin, perkenalkan nama saya Junaidin. Ya. Saya bahas itu 2,5% oleh setelah ada berencana maksimal Mohon maaf, Ya. Pak Junaid, bisa lebih jelas? Terputus-putus nih. Ya, terputus-putus suaranya. ya. Baik Pak, mohon izin Pak, apakah suara saya kedengaran Pak? Izin. Ya, sekarang lebih jelas ya. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Junaidin. Saya merupakan mahasiswa baru untuk program S3 di FKKMK UGM. Kebetulan izin Prof, kebetulan saya Ya. juga untuk persiapan proposal disertasi tentang malaria. Dan Ya. saya juga bekerja di wilayah bagian Papua di program studi analisis kesehatan. Karena saya tertarik terhadap materinya Prof hari ini, dan kemarin juga sudah dikasih arahan oleh Prof Elsa. Izin Prof, mungkin Prof Ya. sudah dari penyakit tropis di UGM. Ya. Ya. Prof mau meminta gambaran dan mungkin ada masukan, karena saya lagi mencoba untuk mendalami riset tentang genetik Plasmodium. Karena kemarin saya sudah ketemu dengan Dinas Kabar Daya untuk mengidentifikasi tentang kasus malaria di tahun 2024 ini, Prof. Yaitu sekitar 1.900 yang mengalami positif dan masih menjalani terapi. Sedangkan saya mau riset ini, Prof, adalah Plasmodium yang ada pada Plasmodium vivax dan falciparum. Karena saya juga baru mendalami dan mempelajari ini, Prof, mungkin ada masukan ataupun arahan dari Prof seperti apa mungkin agar lebih efisiennya, karena di sini merupakan ilmu dan pengalaman baru buat saya seperti yang saya jalani di wilayah Papua Barat ini, Prof. Izin, terima kasih. Ya, bisa saya jawab langsung? Ya, jadi pertanyaannya tidak menyangkut mengenai topik perkuliahan hari ini ya, sehingga saya kira lebih bijak kalau saya menjawab secara personal nanti ya, bahwa ya karena kebetulan yang menyangkut Plasmodium ya. Jadi topik perkuliahan hari ini tentang identifikasi nyamuk atau Anopheles.
spesies kompleks. Jadi nanti akan saya sampaikan jawaban saya setelah perkuliahan selesai secara pribadi. Kalau bisa ditulis saja email ke saya. Terima kasih. Saya akan jawab lebih rinci. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Junaidin. Barangkali nanti akan bisa diskusi langsung dengan Prof. Din ya. Terima kasih. Ya. Ya, ada lagi mungkin yang dari floor yang akan bertanya langsung, kami persilakan. Bila tidak ada. Ya. Izin Oke, Patri, izin Patri. silakan. Ya. Ya, baik. Selamat pagi Patri Wibowo. Salam jumpa lagi. Selamat pagi Prof. Din. Selamat Salam pagi. kenal Prof. Ya. Saya Hermina dari NTT Pak. Dari NTT. Ya Pak. Menyimak penjelasan Prof tentang status spesies kompleks ini Prof. Pertanyaan saya, apakah status spesies kompleks ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penularan plasmodium, Prof? Contohnya begini, Prof. Anopheles sundaicus kompleks itu apakah metode penularannya antara satu Anopheles yang tergabung dalam spesies kompleks itu, Prof, mempunyai pengaruh terhadap penularan dari plasmodium dari nyamuk kepada manusia? Demikian pula dengan perilaku nyamuk dalam satu spesies kompleks itu, Prof. Apakah mereka itu mempengaruhi hal itu? Demikian pula dengan habitatnya, Prof. Apakah sama-sama satu spesies kompleks Anopheles sundaicus, tetapi ternyata mempunyai perbedaan dalam habitatnya? Apakah sampai tingkat demikian, Prof? Ini karena ini berkaitan dengan aplikasi kita di lapangan terhadap pengendalian vektor, Prof. Saya pikir itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan. Ya, pertanyaan ini sangat relevan ya, dan informasi-informasi yang saya sebutkan tadi diperlukan, seperti habitatnya, kemudian blood meal preference atau apa kebiasaan mengisap darahnya, apakah lebih senang mengisap darah manusia atau manusia dan hewan atau hewan saja, itu sangat-sangat mempengaruhi kemampuan vektorialnya, ya, itu sangat mempengaruhi. Jadi apa yang ditanyakan itu sangat relevan. Ada Anopheles sundaicus misalnya yang jelas-jelas dia di daerah inland yang jauh dari air laut atau brackish water minimal. Itu dia juga memiliki kemampuan menularkan malaria kalau dia memang memiliki sifat mengisap darah pada manusia. Tapi kalau dia meskipun mengisap darah manusia, tetapi sangat terbatas waktu kontaknya dengan manusia, ya bisa saja dia tidak, ya, dia mengisap darah manusia itu hanya dalam waktu tertentu, tetapi lebih suka pada binatang, ya. Jadi ini perlu dilakukan analisis yang cermat untuk mendapatkan data yang akurat. Kalau bisa studinya paling kurang 6 bulan, ya, atau 1 tahun balik ideal. Di Sumba misalnya kami lakukan analisis secara saksama selama 3 tahun, 3 tahun berturut-turut, ya, untuk menyimpulkan bahwa pemain atau Anopheles yang berperan menularkan malaria bukan hanya sundaicus, tapi ada 12 spesies lain selain sundaicus, ya. Dan sundaicus yang ada di sana itu juga kadang-kadang tidak muncul dalam waktu tertentu. Ya, dia dalam jumlah yang minimalis, ya, hanya mempertahankan diri dalam bentuk hibernasi, tetapi yang berperan setelah itu adalah Anopheles yang ada di daerah-daerah persawahan, ya, seperti Fagus, Annularis, Tessellatus, dan berbagai spesies lain. Nah, di Papua sistemnya beda. Di Papua itu curah hujan hampir dikatakan dalam 3 hari ada hujan sehari di Papua. Jadi apa akibatnya? Maka
penularan malaria berlangsung sepanjang tahun atau perennial transmission. Pemain vektornya juga relatif sama sepanjang tahun. Ada Scoliensis biasanya di daerah-daerah inland atau di daerah-daerah pedalaman ya, atau yang agak jauh dari laut. Kalau dekat-dekat laut ada paroti ya. Paroti baik di laut selatan atau di pantai selatan Papua maupun di pantai utara Papua. Itu biasanya pada daerah pesisir itu paroti. Tetapi ke dalam sedikit sudah Coliensis dan Punctulatus. Dan itu karena curah hujan yang sangat tinggi dalam setahun, maka konsisten tetap ada di populasi atau di daerah tersebut sepanjang tahun. Jadi kita harus betul-betul memiliki pengetahuan yang saksama tentang vektor sebelum melakukan pengendalian vektor ya, seperti apakah kelambu ya perlu dibagi, dan di sini juga perilaku manusianya berperan seperti yang kami laporkan di publikasi kami yang tahun 2024. Publikasi kami tahun 2024 mengatakan bahwa penularan malaria di Papua itu tidak hanya di dalam rumah, tetapi juga di luar rumah. Dan relatif sama. Akibatnya, kelambu tidak terlalu banyak berperan kalau di luar rumah, kan? Ya. Jadi, di luar rumah, ya tentu ada perilaku manusia juga yang kita harus modifikasi atau advokasi untuk dirubah supaya tidak ramah nyamuk. Ya. Saya kira hal-hal seperti itu penting dikomunikasikan dengan teman-teman yang pelaksana program penanggulangan malaria. Jadi ke depannya penanggulangan malaria harus berbasis atau didasari dengan pengetahuan yang saksama tentang vektor, sehingga intervensi yang kita lakukan benar-benar terarah ya, sehingga benar-benar menargetkan nyamuk yang berperan sebagai vektor itu yang mana. Jangan-jangan target penanggulangan malaria kita hanya membunuh nyamuk yang sebenarnya tidak ada dosanya terhadap manusia ya, karena dia tidak menghisap darah manusia, sebenarnya cuma ada di sekitar rumah. Kira itu saja yang saya bisa sampaikan untuk jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof atas jawabannya. Barangkali Mbak Hermina sudah pas ya dengan jawaban Prof Din tadi. Izin Prof, ini kalau waktu Indonesia Tengah setengah 12, kita antusias sekali. Ada pertanyaan di chat itu 9, kemudian yang langsung mau bertanya ada satu lagi. Apakah berkenan Prof untuk 2 pertanyaan lagi? Ya, silakan. Oh iya, terima kasih Prof. Silakan dari Om Bright ya dari BKK. Kami persilakan Bapak untuk bertanya langsung kepada Prof Din. Ya. Ya, terima kasih Pak Tri. Saya Yuda Bright dari BKK Palangkaraya, Prof. Izin bertanya, Prof. Ya. Tadi ada masalah yang apakah kevektoran habitat nyamuk yang tadi yang di Papua itu yang yang Olensi yang di pedalaman, Paroti yang mendekati pantai itu apakah ada terjangkit insidensi malaria itu, habitat itu berpengaruh nggak, Prof? Jadi menularkannya makin tinggi nggak yang hidup yang di dekat pantai atau yang dia di pedalaman di hutan itu? Itu aja, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, habitatnya baik yang di dekat pantai maupun yang di pedalaman jelas sekali mempengaruhi penularan karena dia berkaitan langsung dengan populasi nyamuk. Nah, di Papua itu meskipun dekat pantai atau di pedalaman, yang lebih mengerikan lagi di sekitar rumah. Jadi habitat-habitat nyamuk Anopheles
Pantulatus, Coliensis, maupun Paroti itu di sekitar rumah adanya. Cuma di halaman rumah atau di depan rumah, di selokan depan rumah. Itulah yang kita hadapi di Papua. Yang kita hadapi di Papua benar-benar. Jadi apa implikasinya? Kalau kita mau menanggulangi malaria berbasis vektor, kita harus melibatkan masyarakat. Karena pembersihan habitat dari sekitar rumahnya itu penting melibatkan mereka ya. Karena kita harus memasuki halaman rumahnya untuk menimbun genangan-genangan air akibat hujan atau akibat adanya lubang-lubang oleh karena pijakan kaki binatang atau bekas ban mobil. Itu penting untuk dikerjasamakan dengan masyarakat. Oleh karena itu saya sarankan bahwa untuk menanggulangi malaria di Papua, kita harus melibatkan masyarakat setempat yang aktif untuk membersihkan saran-saran nyamuk atau habitat Anopheles yang ada di sekitar rumah ini. Dengan menghilangkan atau mengurangi jumlah habitat nyamuk di sekitar rumah, maka pasti akan berkaitan langsung dengan penurunan insiden malaria setempat. Oleh karena kita mengurangi populasi nyamuk yang penular malaria. Saya kira itu jawaban saya, mudah-mudahan jelas. Apakah sudah jelas? Barangkali sudah clear ya, Pak? Ini, Prof, maksud saya gini. Jadi kan habitatnya itu nyamuk itu, mungkin kan kalau yang kita bilang tadi di pedalaman, itu kan jauh dari laut. Ya, entah mungkin kadar garamnya, apanya lah gitu kan. Nah, kalau dia di laut, mungkin kan ya, pasti sekitar situ pasti mungkin sedikit ada kadar garamnya. Oh ya, Jadi maksud saya ingin jelaskan bahwa kadar garam atau air tawar itu berkaitan dengan spesies-spesies nyamuk Anopheles tertentu saja. Ada yang senang dengan kadar garam tertentu, ada yang tidak suka sama sekali dengan kadar garam dan mematikan untuk spesies-spesies tertentu ya. Jadi larva nyamuk Anopheles juga memiliki kerentanan terhadap kadar garam tertentu. Ada yang tidak suka, ya. Jadi ada yang sukanya di air tawar, habitatnya air tawar, ada yang sukanya justru air laut, ya. Seperti kelompok Subpictus misalnya, Paroti juga ada. Ya. Tetapi pada prinsipnya ada yang lebih suka di air tawar juga ada. Jadi hal-hal seperti itu perlu dipelajari, perlu dibuktikan untuk melakukan bagaimana menanggulangi malaria di daerah-daerah tersebut. Ya. Kalau misalnya pelakunya atau vektornya adalah Anopheles paroti yang sukanya di air yang ada kadar garam, misalnya air payau atau air laut langsung, ya tentunya kita harus menghindarkan kadar garam tertentu dengan mengaliri dengan air tawar, genangan-genangan air tersebut sehingga nyamuknya menjadi tidak senang ya. Karena dia senangnya air payau, kita aliri dengan air tawar, akibatnya kadar garamnya makin rendah dan paroti tidak bisa berkembang misalnya di situ. Jadi ya, Prof. Jadi gini, Prof, maksudku gini, Prof. Jadi kan maksud saya kan tingkat kevektoran tadi Prof bilang kan. Jadi kalaupun diandai-andaikan, apakah misalnya si yang Anopheles yang hidup di dekat pantai kayak Parauti tadi, mungkin kalau dia tingkat kevektorannya, jadi mungkin dengan sedikit saja, kalau misalnya bisa ular lah tadi, sedikit aja dia sudah luar biasa sekali. Tapi kalau Parauti itu mungkin dia lebih kontinu gitu. Nah, jadi itu maksud saya dengan habitat yang berbeda. Jadi kan ini tergantung kalau kevektorannya tinggi,
maksud saya dari mungkin makin banyak tadi plasmodiumnya di darahnya si Anopheles ini kan mungkin lebih cepat dia menyebarkan gitu. Yang mana gitu kira-kira, Prof? Terima kasih, Prof. Oke. Izin barangkali Prof. Iya, silakan. Mohon maaf Pak Brej karena waktu terbatas, jadi izin kita memberikan. Mohon maaf Prof Din dan Pak Brej, nanti barangkali boleh ditanyakan dalam waktu yang kesempatan yang lain, Pak ya. Kita mencoba ada beberapa pertanyaan karena ada 11 pertanyaan yang di chat, mungkin 1-2 aja Prof ya karena waktu dan mungkin di waktu Indonesia Tengah sudah mau Jumatan. Jadi izin ini dari mahasiswa kedokteran tropis, saya salin di sini, mohon berkenan, ini dari Mbak Yuliani Aryani. Beliau menanyakan mengenai apakah penerapan strategi pengendalian pada satu spesies nyamuk dapat menimbulkan efek samping atau mendorong resistensi pada spesies lain yang memiliki kedekatan ekologis. Kemudian bagaimana pendekatan multidisiplinnya, misalnya kombinasi antara ekologi, genetika, dan epidemiologi dapat membantu merumuskan strategi pengendalian vektor yang efektif untuk mengatasi kompleksitas spesies nyamuk, dan apakah spesies kompleks akan ada pengaruhnya terhadap tingkat resistensi dan perubahan gen pada nyamuk. Kami persilakan, Prof. Din. Ya. Ya, terima kasih. Satu persatu saja. Jadi, prinsipnya kalau Anopheles, ya, kalau penanggulangan malaria kita target utamanya adalah vektor yang penular saja ya, yang menularkan malaria di situ yang mana. Sedangkan yang spesies lain sebenarnya menjadi target bukan target utama ya. Jadi kalau target utama kita adalah vektor tertentu kita sudah ketahui, maka seharusnya upaya misalnya pemberian ke lambu, upaya IRS, atau upaya lain tambahan seperti pengendalian sarang nyamuk, itu dialokasikan atau ditargetkan untuk ke spesies vektor utama tersebut ya. Sedangkan yang non-vektor ya, bisa saja terpengaruh, tetapi bukan target kita karena toh mereka tidak berkaitan dengan penularan malaria. Itu yang utama yang perlu dicamkan. Jadi kita betul-betul target kita adalah yang mana yang vektor, dan itulah yang menjadi sasaran utama pengendalian vektor. Nah, kalau kita menggunakan insektisida, namanya saja insektisida pembunuh insek. Jadi kalau kita membunuh nyamuk, ya, maka semua organisme itu akan berusaha secara alamiah untuk menjadi resisten. Nah, bagaimana mekanisme munculnya resistensi pada nyamuk terhadap pemberian insektisida? Bisa melalui proses adaptasi yang melibatkan salah satunya dengan perubahan gen. Perubahan gen ini bisa terjadi, jangan lupa, ya, melalui kontak yang lama dan berproses. Ya. Nah, yang menjadi sumber insektisida, jangan lupa ya, sumber insektisida yang digunakan di masyarakat bukan hanya dari kesehatan, ya. Pertanian juga menggunakan insektisida loh. Jadi, ada pyretroid. Jadi kita harus berkoordinasi dengan bagian pertanian. Anti hama yang digunakan, misalnya, ternyata juga memiliki efek terhadap nyamuk-nyamuk yang berhabitat di sekitar persawahan. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Dan bisa saja nyamuk yang di sekitar persawahan seperti kelompok ya Teselatus, kemudian Pagus, ya Anopheles lain yang di daerah-daerah pedalaman itu biasanya akan mengalami perubahan genetik
bukan karena pemberian insektisida kesehatan, tetapi lebih banyak Halo, Prof. Apakah barangkali terputus ya, Prof. Din? Ya, kita tunggu sebentar. Mudah-mudahan bisa terkoneksi kembali. Halo, Prof. Apakah bisa mendengarkan kami? Ya, izin nanti barangkali sebagian besar pertanyaan, mohon maaf tidak bisa kita ini kan. Monggo, silakan Prof. Bisa dilanjutkan kembali. Ya, sambil menunggu Prof. Din, barangkali karena kita ada di beberapa waktu Indonesia dan yang di tengah ini sudah menuju ke sholat Jumat, jadi nanti barangkali satu lagi pertanyaan setelah ini ya, Prof. ya. Silakan, Ya, Prof. saya kira prinsipnya bahwa penggunaan insektisida akan berdampak langsung terhadap spesies-spesies nyamuk yang ada di daerah paparan tersebut, ya. Dan lamanya waktu paparan juga akan mempercepat proses adaptasi dari insektisida tersebut supaya bisa survive atau bertahan hidup di paparan insektisida yang ada, sehingga bisa terjadi berbagai adaptasi baik dalam bentuk mutasi gen, perubahan perilaku, dan sebagainya. Saya kira itu jawaban untuk pertanyaan yang berkaitan. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan kalau yang lain bisa saya jawab secara online Ya. nanti ya. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Jadi ini nanti mohon izin berkenan dari teman-teman administrasi Prodi Magister Kedokteran Tropis untuk bisa men-share ini ke Prof. Din via email ya, sehingga nanti dibalas oleh Prof. Din untuk bisa disampaikan ke para peserta yang hadir pada siang hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Prof. atas perkuliahan yang luar biasa. Ini suatu kesempatan yang langka dan sangat menarik, dan barangkali ini bisa memberikan pencerahan terutama untuk teman-teman mahasiswa yang mengambil program Magister Kedokteran Tropis dan juga semua peserta yang pada hari ini hampir sampai selesai itu ada 300 peserta yang hadir dan semua mendengarkan dengan sangat bagus, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Dan mohon maaf ini sudah kami ya. Terima kasih kepada Prof. Din Syafruddin dan seluruh peserta, dan untuk mempersingkat waktu kita tutup, Prof. Din ya. Kesempatan pada pagi hari ini sekali lagi kami sebagai perwakilan dari program Magister Kedokteran Tropis UGM menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dan kepada seluruh peserta, dan mudah-mudahan di perkuliahan yang akan datang kita akan mendapatkan perkuliahan yang sekelas seperti Prof. Din ini dan memberikan pencerahan untuk kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Terima kasih. Saya izin lihat. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Izin lihat. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama, Bu. Ya, makasih. Terima kasih, Prof. Makasih Pak Tri. Terima kasih ya Pak. Sampai jumpa lagi Pak. Terima kasih Maestri. Salam dari Aceh. Salam kembali dari sini ya. Terima kasih Prof. Din. Terima kasih Maestri. Salam dari Palu. Makassar. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Dari Papua. Ya, salam matur nuwun Mas Tri, Prof. Terima kasih Mas Tri dari Pangandaran. Pangandaran. Ya, sama-sama.